Saya hanya ingin berkhidmah Gus kepada NU. Pengabdian sepanjang hayat. Rasanya kalimat itulah yang tepat untuk menggambarkan sosok Pak Syatiri Ahmad, seorang pria kelahiran 8 Desember 58 tahun silam. Betapa tidak, ia telah mengkhidmatkan dirinya untuk Nahdlatul Ulama selama 36 tahun. Ia menikah dengan Yayah Marwiyah pada tahun 1991 dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Kashfi Firdaus, Syauki Mubarak, Muhammad Zaki, dan Hawa Hayatun Nufus. Saat ini Pak Syatiri tinggal di rumah sederhananya bersama istri dan keempat buah hatinya tersebut di Jalan Pangeran Jayakarta 1, nomor 39, Kampung Buaran, RT 002, RW 04, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Di mata istri dan anak-anaknya, Pak Syatiri merupakan sosok family man, yaitu seorang suami dan ayah yang sangat bersahaja. Kesabarannya dalam membina istri dan putra-putrinya telah membawa rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sabar orangnya, sampai anak sabar. Kenapa? Sekolah SD, sekolah madrasah. Ngaji ya, saya di sama dia, ngajar sekolah sama dia juga. Yang aja. Ngajar. Kalau di rumah ya kelihatan ya orang tahlil, Alhamdulillah. Baik, terus mengayomi, menyenangkan juga, terus orangnya sabar, pengertian juga sih sama anak-anaknya, terus juga mengayomi sih sama keluarga juga, nggak pernah marah, nggak pernah marah, cuma mungkin waktu kecil doang. Mungkin cara ngedidiknya supaya anaknya lebih tegas dan masuk tanggung jawab gitu. Pengabdiannya sih diacungi jempol sih. Menurut saya sih, Abi kan orangnya emang nggak pernah marah sama anaknya. Abi itu ya sabar ngadepin anak-anaknya, terus sering nggak bosen-bosen buat ngingetin anaknya buat ngelakuin ibadah. Terus Abi tuh nggak pernah nuntut anak-anaknya buat jadi orang sukses, jadi inilah, jadi itulah, kayak ya mungkin kalau Abi pengen anak-anaknya kan bisa lebih sukses, tapi ya namanya hidup ya mungkin Allah ngasih jalannya kayak gini, jadi Abi tuh orangnya kayak ikhlas, ridho buat menjalani kehidupan yang kayak gini. Abi sama saya nggak pernah marah. Abi kalau marah sama saya diem, karena saya merasa beruntung sih punya orang tua kayak Abi. Kayak dengar-dengar dari cerita temen-temen yang kadang suka dibentak sama orang tuanya, terus sering diomelin sama orang tuanya. Sementara saya cerita ke temen-temen kayak saya nggak pernah diomelin kayak gitu. Jadi sekali mungkin ada yang ngebentak saya atau gimana, mungkin saya bisa kaget, atau saya nggak pernah diperlakukan kayak gini sama orang tua saya. Momen bareng Abi emang semuanya momen-momen yang baik, jadi nggak ada momen hal penting buat satupun buat saya yang nggak baik itu. Jadi semua menurut saya ya semua momen itu baik sama Abi. Kadang kalau kuliah pasti ada rasa capek kan, kadang saya cerita ke Abi, Bi banyak pelajaran yang nggak ngerti, Bi gini, cuman Abi yang nanggepinnya ya sabar. Saya jadi kayak yang ngikutin gimana ngikutin sosok Abi tuh gimana jadi orang yang sabar, kayak ngadepin orang-orang. Ya mungkin saya bisa belajar lebih banyak lagi dari kehidupannya Abi.
dalam menunaikan tugas mulianya. Setiap pagi, Pak Syatiri harus menempuh jarak puluhan kilometer menggunakan transportasi umum sebelum ia memiliki kendaraan. Sebagai santri, ia tak pernah lupa memanjatkan asma Allah dalam zikirnya selama perjalanan menuju PBNU, dan hal itu terus berlangsung hingga kini. Jadi waktu itu bahkan saya belum mendapatkan fasilitas kendaraan ya. Itu pernah saya menggunakan kendaraan umum Maya Sari Bakti waktu itu ya, di awal-awal naik dari Bekasi ke Kampung Melayu gitu kan, di Kampung Melayu oper lagi, naik angkot lagi. Kemudian setelah itu saya merasa ada kendaraan yang lebih cepat dan tepat waktu, ada KRD dulu, belum KRL ya, belum ada fasilitas listrik. Itu dulu memang ketika Lakpesdam itu dipimpin oleh direkturnya Pak Said Budairi, itu on time itu, jam masuk dan keluar kerja itu. Jadi saya jam 6 itu sudah siap-siap untuk berangkat ke Lakpesdam, karena jam 8 tuh harus sudah sampai, sudah pokoknya absen lah, udah absen jam 8 tuh, belum ada pijar seperti ini. Jadi absen waktu itu jam 8. Jadi ketika lewat jam 8 tuh Pak Said sudah dongkrong, sudah duduk di situ. Walaupun dia nggak bertanya, kita sudah merasa sendiri. Itu memang beliau itu terkait dengan apa istilahnya, ketentuan aturan-aturan pekerjaan itu sangat diterapkan betul, disiplin betul waktu itu. Jam 8 tuh sudah masuk Lakpesdam pada waktu itu. Sampai saya beralih ke kereta KRD karena ingin tepat waktu sampai di kantor. Saya pernah karena sudah saking penuhnya di KRD itu, saya sampai ikut sama mesinis di depan karena sudah nggak dapat tempat di belakang. Sampai pernah pun juga saya di gandengan gerbong itu, gandengan gerbong kereta semen, Indosemen. Itu saking saya tuh merasa ingin tepat waktu sampai di kantor, itu karena KRD sudah berangkat, nggak ada kereta lagi yang mengangkut. Saya tuh naik kereta gerbong apa namanya itu, Indosemen. Itu di rangkaian itu, di sambungan rangkaian, saya berdiri di situ. Bukan hanya saya sendiri, yang lain pun banyak. Itu sampai seperti itu. Baru tahun 95 kali ya, itu saya baru dapat apa istilahnya, diberikan kendaraan sepeda motor. Itu pun kendaraan yang dipakai dulu sama Pak Lukman Hakim Saifuddin, yang Menteri Agama itu. Saya selama ini dalam perjalanan saya, kalau saya tidak mendengarkan ceramah-ceramah atau Al-Quran, ya selalu saya tidak mengosokkan hati ya. Dari mulai berangkat sampai pulang itu, saya selalu bersalawat sambil jalan. Salawat yang sebanyak salawat yang saya hafal itu, beberapa salawat yang saya baca sepanjang jalan. Kemudian saya baca juga Asmaul Husna, ya, saya hafal Asmaul Husna itu berulang-ulang saya baca sepanjang perjalanan saya itu untuk mengisi hati saya, supaya tidak apa istilahnya berpikir dan merasakan hal-hal yang aneh, itu supaya positif. Perjalanan pulang dan pergi saya seperti itu. Jadi saya mengisi perjalanan dengan zikir aja. Disiplin merupakan identitas yang melekat dalam dirinya. Penghargaannya atas waktu telah tertanam sejak dini dan semakin menguat kala ia mulai menapakkan kaki di Lakpesdam PBNU. Budaya di Lakpesdam pada saat itu bukan hanya saya, termasuk saya kan staf biasa waktu itu kan ya. Padahal di situ kan ada koordinator-koordinator gitu kan, yang sebagai kepala-kepala bidang itu kan ada. Itu pun mereka melakukan hal yang sama. Jadi on time, karena Pak Said itu walaupun dia nggak bertanya, tapi pada saat sudah jam 8 dia itu sudah duduk di depan pintu masuk itu. Jadi ada semacam wibawa yang kita merasa malu lah gitu kan kalau terlambat itu. Selain di PBNU, Pak Syatiri juga mewakafkan dirinya untuk kegiatan keagamaan di tengah masyarakat sebagai takmir masjid dan imam mushola di rumahnya. Bahkan dari tahun 1983, ia sudah mengabdikan dirinya sebagai pengajar bagi anak-anak di lingkungannya. Jadi memang di luar waktu kesibukan saya di perpustakaan sebagai kepala perpustakaan, ketua takmir masjid gitu kan, mengelola masjid dengan kegiatannya. Ya Sabtu Minggu itu saya kesibukan saya dengan kegiatan masyarakat gitu kan ya. Saya selain ketua takmir masjid di PBNU, juga di rumah ketua takmir Mushola Al-Huda, mushola saya di depan rumah persis itu. Itu memang mushola peninggalan dari nenek moyang, yang tadinya sebelum saya itu orang tua, kemudian bapak saya sudah meninggal, kemudian saya meneruskan sampai sekarang. Ya itu, kemudian kegiatan masyarakat ya saya memang sejak kecil ya, yang tadi itu memang kesibukan saya ngajar ngaji, kemudian sekarang ini karena
Saya itu sering terkendala dengan kegiatan di luar, semuanya ada kegiatan muktamar sampai sekian hari gitu kan baru pulang, ada kegiatan di luar sekian hari pulang, sehingga agak terganggu kegiatan ngajar-ngajar di anak-anak. Akhirnya saya alihkan ke rumah mertua untuk ngaji anak-anak yang tadi saya ceritakan sejak tahun 83 itu. Gitu. Jadi itu risikonya. Khidmatnya di PBNU berawal tatkala ia diangkat sebagai staf di Lakpesdam PBNU, yakni pada tahun 1988. Lalu berlanjut menjadi asisten kepala perpustakaan yang saat itu diketuai oleh Nyai Maria Ulfa Ansor. Hingga akhirnya ia diberikan amanat menjadi kepala perpustakaan PBNU hingga hari ini. Tak pernah terfikirkan oleh Pak Syatiri bahwa menjadi kepala perpustakaan PBNU adalah ruang pengabdiannya. Ia mengisahkan bagaimana awal mula minatnya tumbuh sebagai seorang pustakawan. Hal itu berawal saat dirinya tengah menjalankan studi strata 1. Saat itu, PBNU tengah melakukan reformasi dalam pendokumentasian arsip. Hingga satu waktu, PBNU menggelar pendidikan untuk mencari calon-calon pustakawan, dan Pak Syatiri menjadi salah satu pesertanya. Waktu itu kan memang yang diutus menjadi pustakawan perwakilan dari PBNU itu kan Ibu Maria Ulfa. Oh, ya. Jadi beliau setelah 89 itu beliau sebagai koordinator perpustakaan, bukan koordinator dokumentasi dan informasi, sekaligus kepala perpustakaan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saya masih asisten membantu beliau gitu dalam pengelolaan perpustakaan ini, karena kegiatan dokumentasi dan informasi itu selain mengelola perpustakaan juga mengelola penerbitan gitu. Itu yang dikomandani oleh Ibu Maria Ulfa Ansor itu. Dua kegiatan itu. Nah, saya membantu yang di perpustakaannya, mau clipping, tapi stafnya pada saat cuma 2 orang, Ibu Maria Ulfa dan saya, 2 orang itu. Gitu. Kemudian setelah Ibu Maria Ulfa resign, beliau meneruskan karirnya, mengembangkan karirnya, saya menggantikan posisi beliau pada waktu itu menjadi kepala perpustakaan. Enggak sama sekali terlintas. Saya itu punya keinginan jadi seorang pustakawan, karena pada saat itu memang saya juga termasuk nggak hobi membaca juga gitu kan ya. Kalau ada tugas-tugas pelajaran gitu saya baru buka buku. Jadi waktu itu nggak terlintas sama sekali. Ketika saya itu dipanggil oleh dekan pada waktu itu, ini ada undangan dari PBNU, mau nggak gitu? Saya bilang, saya mau coba Pak gitu, saya mau ikut. Waktu mau seleksi itu ya. Iya, saya kan waktu itu memang backgroundnya dari background pendidikan saya ya, memang itu selalu bersamaan SD, madrasah, ibtidaiyah gitu kan ya, terus juga SMP bersamaan sanawiyah. Jadi waktu itu nggak terbayangkan selain daripada guru ya waktu itu ya. Tapi itu juga cita-cita itu sudah saya laksanakan juga ketika saya mulai pulang dari pesantren Surabaya kelas 1 sanawiyah di Al-Kasyaf itu saya sudah buka majlis salim di rumah. Sudah buka majlis salim, mengajarkan anak-anak usia TK, usia SD, usia SLTA, sampai ada yang perguruan tinggi juga, ada apa istilahnya, mahasiswa yang belajar di rumah. Itu berkembang, itu di rumah orang tua saya ya waktu itu. Itu 84 kalau nggak salah saya mulai merintis itu. Saya 83 itu masuk sanawiyah, berarti saya kelas 2. 84 saya buka majlis salim di rumah. Laki-laki dan perempuan, anak-anak sampai remaja itu sampai 200 orang Pak, sampai nggak muat itu rumah saya, anak-anak belajar sampai keluar-luar itu belajar, itu bertahan cukup lama sampai saya sudah menjadi kepala perpustakaan kalau nggak salah waktu itu. Itu yang pengalaman yang barangkali yang sangat melekat di jiwa saya, ya kan. Selama menjadi kepala perpustakaan PBNU, banyak kisah suka dan duka yang dialaminya. Namun, di balik itu semua, hanya kepuasan batin yang dirasakan oleh Pak Syatiri. Terlebih, ia bisa memberikan kontribusi dalam hal pengayaan khazanah bagi Nahdlatul Ulama. Meski dengan pendapatan yang jika dihitung dengan materi, tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, terlebih setelah ia berumah tangga. Namun, hal itu tak lantas membuatnya risau dan gundah gulana. Banyak cara baginya untuk mencukupi kebutuhannya. Kesukaan saya yang tadi saya katakan itu yang menjadikan batin saya terpuaskan ya, bersyukur itu
Dengan layanan perpustakaan ini banyak manfaat yang saya rasakan. Yang pertama adalah munculnya karya-karya tulis baru tentang NU. Gitu kan, para peneliti yang mereka itu akan menulis tentang risetnya itu banyak melahirkan hasil-hasil riset. Kemudian para mahasiswa yang menyelesaikan S1, S2-nya, S3-nya gitu kan, itu pun mereka melahirkan karya-karya tulis tentang ke-NU-an, tentang tokoh-tokoh NU. Itu para peneliti dalam luar negeri. Seperti itu, kepuasan saya itu artinya saya merasakan manfaatnya besar sekali untuk khazanah organisasi. Itu batin saya yang mengatakan seperti itu. Saya cuman itu yang barangkali yang saya tidak akan nilaikan dengan uang, karena dinilaikan uang tidak akan ketemu itu nilainya berapa ya. Karena dengan seperti itu saya puasnya banyaknya buku-buku tentang NU, banyak buku-buku tentang tokoh-tokoh NU yang lahir gitu kan. Itu cuma kepuasan batin saya itu situ aja. Enggak saya nilai dengan finansial atau konversi dengan uang. Ketika mereka itu riset datang ke sini, saya selalu menyampaikan menyampaikan komitmen penulis peneliti ini. Saya pesan kepada beliau, setiap para penulis yang datang ke sini, Mbak atau Mas, nanti kalau karya tulisnya jadi, saya mohon karya tulisnya dikirim ke perpustakaan PBNU. Gitu. Jadi seperti karya tulis yang ada di sini, itu semuanya adalah hibah-hibah dari para penulis. Gitu. Termasuk di meja itu kemarin 2 hari yang lalu saya baru terima. Begitu pula buku-buku yang ditulis para peneliti, para penulis, saya sebelumnya itu sudah berjanji untuk berdua gitu kan, Mas, nanti seperti Abah lah gitu kan ya. Kalau Abah nih riset di sini seumpamanya, selalu saya pesan kepada beliau, kepada Abah sendiri, Bah, nanti karya tulisnya harus masuk ke sini. Karena tadi itu untuk memperkaya khazanah intelektual tokoh-tokoh NU. Gak ada SOP, itu inisiatif saya sendiri memang. Saya ingat gaji saya pertama itu di Lakpesdam itu Rp150.000 di tahun itu, 89 ya. Sebenarnya kalau dilihat dari kebutuhan, kalau untuk sendiri ya, masih bujangan itu cukup untuk transport. Tapi setelah saya sudah berkeluarga, ya setengah bulan cukupnya. Ya, kalau di rumah sih pokoknya sama tukang sayur pun saya istilahnya ada pendekatan hati ke hati gitu kan ya, Mbak, aku ngambil dulu ya, nanti akhir bulan dibayar gitu. Itu boleh. Atau ngambil sayuran, ngambil ikan gitu kan ya, Mbak, aku ngambil dulu ya, nanti habis bulan baru saya bayar. Jadi utang gitu. Saya ada upaya untuk menunjang ekonomi saya ya. Pada waktu itu saya mengajukan secara resmi pinjaman kepada Pak Direktur Pak Said Budairi. Saya secara resmi bikin pengajuan pinjaman, saya mau buka warung di rumah, karena kan di rumah itu ya ada sedikit tanah gitu kan, ada tanah kosong. Saya mau bikin warung waktu itu saya masih tinggal di rumah mertua. Saya pinjam waktu itu untuk modal. Ditanya untuk modal apa? Saya pengen buka warung kelontong, Pak, gitu, untuk menunjang kebutuhan saya sehari-hari. Sebelum beliau mengasih pinjaman kepada saya, itu ada kata-kata yang barangkali nggak saya lupakan itu. Kata beliau, baru kali ini katanya ada staf minta pinjaman sama kantor. Kantor itu nggak ada kebijakan untuk peminjaman seperti ini gitu. Itu rasanya terenyuh juga di hati gitu kan ya. Walaupun pada akhirnya beliau memberikan gitu. Ya ada kompensasi, harus ada perhitungannya seperti bunga bank, kayak bank begitulah, ada semacam ada kompensasi lah gitu kan ya, karena ini untuk usaha. Pokoknya saya penting saya dapat modal gitu. Aturannya bagaimanapun saya akan ikuti. Akhirnya saya dikasih juga, akhirnya saya buka usaha kelontong gitu kan. Ternyata setelah saya jalani juga, karena pada saat itu kan penduduk nggak sebanyak sekarang ya, jadi banyak warung juga di kiri kanan. Itu pun kalau dari hitung keuntungannya itu masih belum bisa menutupi. Bahkan warung itu semakin berkurang modalnya, gitu. Itu salah satu usaha yang saya lakukan untuk menunjang kebutuhan, menunjang ekonomi keluarga itu. Tapi ya saya happy saja, tetap menjalani itu. Gitu kan, walaupun serba kekurangan, serba keterbatasan gitu, karena memang itu sudah pekerjaan yang saya lakukan itu memang sudah sampai ke hati saya sudah merasa puas
dengan pekerjaan saya dan saya syukuri aja. Itu nggak sampai ke mertua saya, tapi cuman itu apa istilahnya rahasia rumah tangga aja lah, saya sama istri saya gitu kan. Saya paling kalau ada kekurangan ya kompromi sama istri gimana Mas. Ya udah minjem dulu, ntar saya ngomong sama tukang warung gitu kan, sama tukang sayuran. Itu kan dulu ada tukang sayuran keliling gitu kan, yang bawa dagangan itu saya ingat sekali itu. Pada saat itu saya harus setengah bulan itu sudah mulai apa istilahnya utang gitu kan, habis bulan baru saya bayar. Iya, saya nggak terlalu mempersoalkan soal masalah kekurangan ekonomi saya ya. Cuman saya ada kepuasan batin saja dalam pelayanan perpustakaan itu, gitu kan ya. Saya merasa saya punya apa istilahnya dibutuhkan banyak orang, gitu kan. Pada saat itu kan peneliti-peneliti itu kan ada orang-orang yang hebat, banyak orang-orang terkenal itu, termasuk Pak Muhaimin Iskandar, ketua PKB. Waktu saya masih di Lakpesdam, beliau itu menyelesaikan skripsinya itu datang ke sana, saya bantu juga. Gitu banyak termasuk Laude Ida, ya kan, Laude Ida itu pun ketemu saya merasa puasnya ketemu dengan banyak tokoh gitu kan ya. Di Lakpesdam pun karena sering ada rapat-rapat itu ketemu Gus Dur, ketemu tokoh-tokoh yang lain yang besar-besar, itu saya merasa saya orang kampung gitu kan, orang kecil gitu kan ya, mendapat kesempatan untuk bisa ketemu dengan tokoh-tokoh, kadang-kadang ketemu kiai-kiai pondok pesantren yang besar begitu kan. Itu tuh yang menjadi kepuasan batin saya. Padahal tokoh-tokoh ini kalau sekitar pesantren belum tentu kita bisa dapat salaman sama beliau. Saya punya warung itu sebagai upaya juga ya untuk menunjang kebutuhan. Tapi sekarang terhambat 1 bulan karena istri sakit. Ya kan, istri saya ini ada penyakit apa istilahnya pernah kena stroke juga, apa istilahnya ada gulanya juga. Jadi memang nggak boleh capek-capek. Jadi itu istri saya sewa warung di rumah, dekat rumah, nggak jauh. Itu yang dijual adalah gorengan ya, seperti apa bakwan gitu kan ya, tahu. Kemudian ada rebusan untuk makanan orang tua, ada rebus ubi, ada rebus singkong, ada rebus pisang gitu. Itu memang ya istri saya happy gitu kan ya, mau ya saya dukung aja, mau jualan ini silakan gitu. Ya, ternyata itu pelanggannya jauh-jauh juga, karena memang yang jualan dagangan seperti itu jarang, yang jualan ubi rebus, singkong rebus di rumah gitu. Ya itulah yang saya lakukan gitu. Saya nggak pernah mengeluh. Barangkali ini baru pertama kali saya ceritakan di sini secara formal ini. Kalau saya itu coba di rumah melakukan itu. Ya itulah istilahnya warung sambilan sih ya. Artinya warung sambilan itu artinya sifatnya kondisional saja. Kalau istri lagi sehat gitu kan dia buka. Kadang-kadang kalau dia lagi kurang sehat tutup gitu kan ya. Dari semua yang telah dilaluinya, ia hanya meyakini satu hal, bahwa mewakafkan diri di NU merupakan keberkahan tiada tara yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Iya, makanya berkah itu artinya kan ya nilainya bukan nominal ya. Keberkahan itu sifatnya di hati ya, gitu. Artinya kita menerima apa rezeki apa adanya, gitu kan ya, sehingga itu melahirkan keberkahan. Di balik keteguhannya dalam berkhidmat, terdapat figur penting yang sangat mempengaruhi dirinya. Sosok itu ialah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pertemuan pertamanya dengan sang guru bangsa dimulai saat dirinya hendak mengikuti pendidikan pustakawan. Saya dengan Gus Dur itu pada waktu itu ya belum terlalu apa istilahnya, belum memiliki ketokohan beliau tuh besarnya Gus Dur itu saya belum begitu apa istilah tahu ya, bahwa Gus Dur itu adalah orang besar, tokoh besar, menjadi panutan di tokoh NU. Saya hanya sekedar tahu aja Gus Dur. Akhirnya saya diantar oleh Pak Said Budairi masuk ke ruangan beliau. Kebetulan beliau itu di samping Lakpesdam, kamarnya, ruangannya masih di gedung lama itu 2 lantai dulu. Tahun 88 ya, tahun 88. Setelah saya ketemu dengan Gus Dur, saya duduk di depan Gus Dur. Beliau langsung tanya, dari mana Mas? Gitu. Langsung saya jawab, saya Satiri Gus, murid dari Kiai Dawam Anwar, pesantren An-Nurul Kasyaf, Tambun Bekasi Gus. Langsung beliau diam saja. Saya nunggu pertanyaannya lagi, kok nggak muncul-muncul. Oh, nggih. Sampean mau ikut sekolah perpustakaan kayak gitu. Nggih Gus gitu. Padahal Pak Said Budairi itu nganter saya itu belum menceritakan itu.
Tapi langsung beliau bilang gitu, oh sampai mau ikut sekolah perpustakaan nggih? Nggih Gus gitu. Loh, kok gelem? Suwe loh, kata Gus Dur gitu. Nggih Gus, saya siap untuk ikut pendidikan ilmu perpustakaan, dan saya hanya ingin berkhidmah Gus kepada NU. Kata-kata saya cuma itu saja. Akhirnya Gus Dur menutup ucapannya, beliau bilang, ya wis, oh no. Akhirnya udah, saya sowan, salaman sama Gus Dur, saya bilang, saya cium tangannya, Gus, mohon doanya Gus, gitu. Nggih, ya, gitu saja. Langsung saya keluar. Nah, ternyata setelah saya menjalani tugas di perpustakaan ini yang sampai saat ini kalau dihitung dari tahun 88 sejak saya pendidikan sampai sekarang itu sudah 36 tahun ya lamanya. Saya baru merasa baru merasa aduh, ini pertemuan saya yang luar biasa sama Gus Dur itu. Jadi ucapan saya pada waktu itu, saya bilang, Gus, saya hanya ingin berkhidmah kepada NU. Ternyata setelah saya jalani sekarang sudah 36 tahun saya di PBNU. Itu spontan, betul-betul spontan itu. Saya bilang, Gus, saya terima kasih gitu dipercaya untuk mengikuti pendidikan perpustakaan gitu. Tujuan saya cuma satu, Gus, hanya untuk berkhidmah kepada NU. Itu spontan aja, nggak ada dari awal-awal dipersiapkan, disetting atau arahan dari dekan, itu nggak ada. Perasaan saya cuma mengabdi saja gitu kan ya. Itu nggak terlalu apa istilahnya ya dalam arti yang nggak tahu tuh, spontan aja lah bahasa itu keluarnya gitu kan. Saya bilang saya hanya ingin berkhidmah Gus gitu. Itu pengertian saya hanya ingin mengabdi. Di hati saya itu cuma kata-kata itu saja yang saya keluarkan. Ya wes gitu aja Gus Dur. Saya hanya ingin berkhidmat di NU. Kalimat yang diucapkannya saat pertama kali bertemu dengan Gus Dur itu bak sumpah yang tak terasa terucap. Kalimat itulah yang menjadi titik mula Pak Syatiri memantapkan hati, mewakafkan diri di NU, dan itulah yang menjadi pegangan kuat baginya dalam menjalani detik demi detik, hari demi hari sebagai Kepala Perpustakaan dan Takmir Masjid di PBNU. Justru saya tersadar itu setelah sekarang ini, baru tersadar itu. Ternyata kata-kata saya itu baru memahami kata-kata saya, Gus, saya hanya ingin berkhidmah gitu kan ya. Setelah saya renungkan, loh, jangan-jangan kata-kata saya itu yang merupakan dikabulnya ucapan saya di depan Gus Dur gitu kan. Nah, jadi saya bilang ini merupakan satu istilahnya kekhususan Gus Dur barangkali saya ngomong gitu kan ya. Satu kata itu setelah saya rasakan sekarang ini terbukti gitu kan ya. Gitu. Itu maka saya bilang satu hal yang sangat tidak saya lupakan itu kata-kata itu. Satu-satunya momen saya berhadapan langsung di depan Gus Dur, dan kata-kata itu yang saya berkhidmat, ternyata saya menjalani betul itu, merasa berkhidmat itu. Sehingga dalam perjalanan saya berkhidmat di NU ini bukan hanya perpustakaan yang saya tangani dalam perjalanan saya berkhidmah itu kan ya. Kemudian juga saya mendapatkan istilahnya mandat dan juga kepercayaan dari PBNU untuk mengelola masjid PBNU ini. Itu sebenarnya awalnya saya pun merasa keberatan untuk menerima perintah menjadi ketua takmir masjid dan imam rawatib masjid itu. Kecintaannya terhadap Gus Dur begitu besar. Hal itu ia tunjukkan dengan kebiasaannya menggunakan peci rotan yang menjadi ciri khas Gus Dur dalam aktivitas keseharian sebagai wasilah mencari keberkahan Presiden keempat Republik Indonesia itu. Saya itu merasa kagum dengan ketokohan Gus Dur. Jadi saya ingin mengambil berkahnya aja sebenarnya ya, ingin meniru bukan ilmunya tetapi saya ingin meniru pecinya saja, melihat Gus Dur tuh sering juga menggunakan peci rajut rotan seperti ini. Nah, waktu itu saya kebetulan ketemu sama pengurus NU Gorontalo. Ya, saya bilang, Mas, saya bisa nggak mendapatkan peci yang Gus Dur pakai itu? Oh, itu katanya memang dari daerah kami katanya. Kalau mau nanti saya kirim. Betul, dikirim sama beliau. Ini nomor berapa pakainya? Saya pakai nomor 7. Oh iya, nanti saya kirim. Dikirim betul. Ini asli dari Gorontalo. Jadi peci ini selalu melekat dalam istilahnya tugas kerja saya di PBNU ini. Ini lebih dari 15 tahun kayaknya. Masya Allah. Peci ini saya pakai. Gitu. Karena saya di sini tuh sudah 18 tahun di PBNU itu ya. Kayaknya sudah lebih dari 15 tahun saya pakai ini.
Gitu. Jadi ya ini saya tabarukan aja, hanya ya sebenarnya sih nggak ada arti apa-apanya ya, cuman saya itu merasa ingin mendapat berkahnya dari Gus Dur. Kisahnya dengan sosok Gus Dur tak hanya sampai di situ. Pak Syatiri merupakan aktor penting yang menginisiasi penyelamatan seluruh arsip dan dokumen Gus Dur, baik selama menjadi Ketua Umum PBNU maupun sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal itu menjadikannya sebagai pemegang otoritas surat rekomendasi atas nama PBNU setelah mendiang Gus Dur untuk izin akses seluruh arsip dan dokumentasi NU di Arsip Nasional RI. Atas inisiatifnya itu, hingga kini khazanah tentang Gus Dur bisa dinikmati dari generasi ke generasi. Jadi mungkin ini berkah dari Gus Dur juga ya. Ini dari barangkali di luar job mengelola perpustakaan ya. Sehingga saya memiliki kesadaran secara spontanitas. Ini ada hal yang barangkali plusnya. Yang pertama, saya pernah menyelamatkan kertas kerja Gus Dur selama 15 tahun sebagai Ketua Umum PBNU. Itu ketika gedung lama yang 2 lantai itu dibongkar, itu kertas kerja Gus Dur itu dikeluarkan semuanya dari ruangannya. Nah, ketika itu akan dikeluarkan, akan dibawa oleh mau dikiloin lah istilahnya. Di situ inisiatif saya tiba-tiba muncul. Saya sebagai pustakawan punya sensitif terhadap pentingnya arsip dan dokumen. Saya merasa, kalau dari ruangan Gus Dur ini kertas yang keluarnya barangkali banyak yang berharga, banyak yang penting. Itu dalam pikiran saya. Saya bilang, Mas, untuk yang kertas kerja Gus Dur ini yang dikeluarkan semuanya jangan dijual ya, jangan dikeluarkan. Taruh di perpustakaan saja. Akhirnya itu permintaan saya dipenuhi. Ada 21 dus besar masuk di belakang sini, Mas. Ditumpuk sini nih, udah seperti gudang di sini. Kemudian saya buka satu dus. Penting ini. Banyak ini, ada termasuk kitab-kitab ya, bacaan Gus Dur, ada surat-surat PBNU, macam-macam. Makalah-makalah pun banyak saya temukan yang tulisan tangan yang langsung beliau, bahasa Arab, bahasa Inggris, gitu kan. Wah, ini penting ini. Akhirnya saya menyadari kalau kertas-kertas ini adalah arsip. Ini bukan domain saya untuk menyelamatkan ini. Sehingga saya ke Arsip Nasional. Bertemu kepada Direktur Arsip Nasional pada waktu itu, saya sampaikan kalau saya memiliki 21 dus kertas kerja Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU 15 tahun. Mereka sangat spontan tertarik. Betul Pak Syatiri? Iya. Gimana Pak caranya? Caranya gini Pak. Mungkin saya tidak mengikuti prosedur yang ada di sini. Di sana kan prosedurnya itu bahan itu dibawa ke sana, dipilah di sana. Saya bilang khusus untuk yang ini Pak, kertas kerja Gus Dur ini saya minta Andri yang ke sana Pak. Jadi nanti kalau memang ada arsip-arsip yang urgent, yang penting harus disimpan di Arsip Nasional, itu nanti kita bicarakan selanjutnya. Yang penting sekarang ini dipilah-pilah mana kertas tidak berharga, mana yang berharga, mana yang harus diarsipkan di Arsip Nasional, dipilah-pilah. Di sini tuh ada box-box Arsip Nasional, itu sebagian arsip yang ditinggal di sini. Dan banyak juga arsip yang sudah dibawa ke sana. Itu arsip primernya di sana. Dan sejarah Arsip Nasional ini juga punya korelasi dengan perpustakaan, dengan rekomendasi tadi dari Munas Alim Ulama. NU harus menyelamatkan arsip dan dokumen organisasi. 2 kategori itu kan. Arsip itu sudah dilakukan penyerahannya oleh bapaknya Kiai Rozi Munir. Kenal Rozi Munir ya? Itu Kiai Munasir Ali. Beliau pada waktu itu menjadi sekjen PBNU sebelum Muktamar 84. Itu langsung beliau itu laksanakan penyerahan itu tahun 83 bahkan di tahun itu juga. Itu konon ceritanya ya, ini sohehnya saya nggak tahu. Katanya sih itu sampai 3 kontainer, 3 truk besar. 3 truk besar itu kertas dari gudang itu dibawa semua ke Arsip Nasional. Dokumentasinya itu ada, saya punya dokumentasi penyerahan itu, tapi fisik arsipnya itu saya nggak punya, cuma daftarnya aja yang ada. Itu waktu itu diterima oleh pejabat sementara Mangkudilaga namanya, dari pihak Arsip Nasional.
Kemudian yang menyerahkan dari PBNU itu Kiai Munasir Ali tahun 83. Dokumentasinya ada, kalau saya cari itu insya Allah ada. 83 itu yang pertama. Kemudian di situ setelah Gus Dur terpilih jadi ketua umum, di situ ada aturan yang ditulis oleh Gus Dur. Di situ perjanjiannya, arsip yang diserahkan kepada Arsip Nasional itu adalah bukan milik Arsip Nasional, tetapi itu sifatnya titipan arsip milik PBNU. Nah, sehingga untuk pengunjung atau peminat yang akan riset di sana membutuhkan arsip NU, itu harus ada surat izin dari PBNU. Gitu kan? Di situ ada suratnya resmi yang tantangannya kalau tidak Gus Dur, Pak Bagja. 3 orang kalau salah. Satu lagi Anwar Nuris. Waktu itu sekjen PBNU waktu itu. 3 orang itu di surat itu. Salah satunya kalau nggak Gus Dur, Anwar Nuris atau Pak Bagja. Setelah Gus Dur wafat, Pak Gus Dur wafat, ketiga orang sudah wafat semua ini. Nah, itu kemudian istilahnya otoritas itu yang melakukan perpustakaan yang melanjutkan. Kepala perpustakaan saya sendiri. Jadi sekarang ini kalau ada peneliti yang riset tentang arsip yang ada di ANRI, arsip NU, itu harus ada surat rekomendasi dari sini otoritasnya. Nah, kemudian setelah itu yang melanjutkan adalah penyerahan arsipnya saya. Di antaranya tadi itu menyerahkan kertas kerja Gus Dur, arsip Gus Dur selama 15 tahun jadi ketua umum. Itu satu. Yang kedua, saya menginisiasi kepada Arsip Nasional mengembangkan, menindaklanjuti arsip Gus Dur nih ya. Yang pertama adalah arsip kertas kerja Gus Dur selama 15 tahun jadi ketua umum. Yang kedua, saya memberikan inisiatif kepada ANRI, Pak, bagaimana kalau kita selamatkan juga sekaligus arsip kepresidenan Gus Dur. Itu sangat monumental sekali kan, karena beliau adalah tokoh NU gitu kan, dan itu penting. Pada waktu itu kita membuat perencanaan, target untuk penelusuran arsipnya adalah pertama gedung PBNU ini. Salah satunya adalah arsip yang sudah saya serahkan tadi itu, yang 15 tahun Gus Dur jadi ketua umum. Yang kedua adalah arsip yang ada di keluarga. Mungkin keluarga itu punya foto-foto ya kan, bertemu dengan tokoh yang tahu sejarah dan sebagainya, atau arsip keluarga ya tentang data Gus Dur dan sebagainya, itu kan ada di keluarga. Itu arsip-arsip pribadi Gus Dur. Yang ketiga adalah arsip Gus Dur di mana beliau lahir dan dibesarkan. Itu di Tebu Ireng. Nah, sehingga kita bikin seminar di sana, menghadirkan tokoh-tokoh yang mengenal Gus Dur, kemudian juga yang memiliki yang tahu tentang perjalanan hidup Gus Dur, atau sahabat kecilnya, sahabat belajarnya, itu dikumpulkan di Jombang. Itu 2 hal itu saya lakukan di luar tugas saya sebagai kepala perpustakaan, tetapi itu murni adalah inisiatif saya sendiri. Ya, jadi menyelamatkan kertas kerja Gus Dur 15 tahun, dan kedua menyelamatkan kertas arsip kepresidenan Gus Dur. Ya, terakhir itu adalah liputan saya ketika Gus Dur wafat itu. Jadi Gus Dur ketika pelepasan jenazah secara kenegaraan di rumahnya, itu saya meliput Mas, foto dan video pada waktu itu terakhir itu.